شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada kultum Ramadan. Semoga Allah merahmati kita selalu dan memberikan kita kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan menyampaikan tentang kultum i'tikaf, tema i'tikaf. Nah, ini menarik cara i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Di antara ibadah tersebut adalah i'tikaf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua bagaimana beriktikaf. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an perkara iktikaf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Artinya, janganlah kamu bercampur dengan istri-istrimu ketika kamu sedang iktikaf di dalam masjid. Dan dalam keadaan kalian beriktikaf di dalam masjid. Al-Baqarah 187. Dan Nabi SAW selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW di akhir Ramadan beliau berada di dalamnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Semoga kita bisa melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Begitu semangatnya Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan, sehingga Aisyah menceritakan iktikaf Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istri-istri Nabi beriktikaf setelah meninggalnya Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang yang beriktikaf, bahwa seseorang yang beriktikaf hendaklah meniatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sehingga semua aktivitas yang ada di dalamnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan banyak berzikir dan dengan memperbanyak salat. Dan tidak mengapa seseorang kemudian mendengarkan majelis ilmu Al-Qur'an dan sesuatu yang bermanfaat. Tempat iktikaf harus di dalam masjid, tidak boleh di surau atau musola, rumah atau tempat-tempat lain. Selama melakukan iktikaf, seseorang tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak, seperti buang hajat, mandi, berobat, atau makan. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut. An Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masajid fa'urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin idza kana mu'takifan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika iktikaf Rasulullah SAW pernah mengeluarkan kepalanya dari dalam masjid kepada saya,
Lalu saya sisir rambutnya. Beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali ada keperluan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ringkasnya, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan disunahkan melakukan iktikaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iktikaf ini dilakukan untuk menambah amal kebajikan pada bulan yang penuh berkah ini. Mengajak keluarga memperbanyak ibadah pada 10 hari akhir Ramadan, seperti dalam hadis An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tiba 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malamnya serta membangunkan istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita pada akhir bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan waktu yang sangat berharga. Karena bulan Ramadan yang kita temui sekarang belum tentu kita akan bertemu lagi Ramadan berikutnya. Semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita di Ramadan kali ini. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah terima sebagai amalan ibadah dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.